Pak Prabowo, demi Allah, nah ini demi Allah versi saya. Kalau versi mereka nggak cocok ya nggak apa-apa, karena saya ini ngomong berdasarkan iman, keyakinan saya. Jadi saya boleh pakai nama Allah, demi Allah. Kalau Pak Prabowo itu tetap ya menganggap Jokowi itu gurunya, menganggap Jokowi itu teman baiknya, menganggap Jokowi itu segala-galanya, intinya ada bayangan geng Solo ya di dalam pemerintahan yang sekarang itu, demi Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Wowo bakal tenggelam ya. Ini sumpahnya Gus Nur, kayaknya cukup baru ini. Mungkin Gus Nur melihat perkembangan yang ada di dalam pemerintahan Prabowo yang tampaknya sampai hari ini tidak ada yang bisa disebut sebagai perbaikan. Dan Gus Nur ini bersumpah, demi Allah, jika kamu Pak Prabowo terus-menerus berada di bawah bayang-bayang Mukidi, bakal tenggelam. Artinya rontok juga itu pemerintahan Prabowo. Bisa jadi tenggelamnya bahkan tidak sampai selesai periodenya itu, ya. Dan yang dikatakan oleh Gus Nur itu akan menjadi sampah sejarah. Luar biasa kencengnya ini pernyataan Gus Nur itu. Dan bagaimana reaksi netizen ya, kata Zulkifli ini, saya sangat yakin dengan pendapatnya Gus Nur. Wis blaen lek ngene Gus iki ya, sependapat Gus, betul Gus, betul Pak, saya sangat yakin apa yang dikatakan Gus Nur insya Allah benar. Jadi semua pendapat-pendapat ini pemirsa tampaknya sama atau mirip dengan pendapatnya Gus Nur ya. Ya, dan inilah yang menjadi masalah sebetulnya, entah disadari atau tidak oleh Prabowo. Prabowo itu ngerti nggak penderitaan rakyat, kemiskinan yang semakin parah ya. Ini yang menjadi persoalan ya. Tetapi memang sih ya, kapan sih Prabowo itu mendengarkan aspirasi rakyat ya. Aspirasi dari para akademisi saja itu dinyinyir sama Prabowo ya. Rakyat butuh supaya Jokowi itu diadili, malah dia bilang hidup Jokowi ya. Dan memang kayaknya pemerintahannya Prabowo ini dukungan penuhnya ya dari aparatnya Jokowi ya. Kenapa Mas sampai dikatakan tenggelam oleh Gus Nur ya, kalau berada terus di bawah bayang-bayang Mukidi? Memang akhirnya kebayang pemirsa ya, pemerintah ini nggak peduli terhadap rakyatnya. Kalau kurang anggaran, yang dilakukan oleh pemerintah itu hanya naikin pajak. Departemen, semua aspek minta tambah anggaran yang gede-gede kan. Nah, gimana caranya? Pokoknya diperas habis. Mungkin Sri Mulyani adalah perempuan yang biasa menangis di depan DPR. Tapi menurut saya itu bengisnya bukan main. Ini Menteri Ekonomi, tetapi tidak bisa berpikir. Kecuali berpikirnya itu adalah memeras dan majakin rakyat. Itu aja yang dipikirin oleh Sri Mulyani ya. Dan ini ya pada akhirnya juga menjerit semua. Mungkin rakyat juga akan banyak kelaparan, penyakit dan seterusnya. Dan apa yang bisa dilakukan oleh Prabowo? Gak bisa apa-apa ya. Dengar-dengar itu gini pemirsa ya, bahkan menteri-menteri itu pun tidak bisa dan tidak mudah untuk komunikasi dengan Prabowo. Semuanya kayaknya melalui pintunya Mayor Teddy itu ya. Dan Mayor Teddy apa? Pengetahuan besarnya kan yang kita lihat kan jadi ajudan gitu ya. Bagaimana dia pernah mempunyai pendapat berkenaan dengan kondisi rakyat, kondisi ekonomi dan lain sebagainya? Nggak ada. Jadi kalau misalnya memang nggak sadar-sadar ya, istilah kata-kata Wowo bakal tenggelam itu tidak secara identik kemudian memang nanti Gibran akan naik tenggelam bersama dengan Jokowi dan seterusnya, karena rakyat akan memilih jalannya sendiri. Karena itulah kalau menurut saya itu ya biarin aja Prabowo memang seperti itu ya kan. Usia 76 tahun secara psikologis itu memang tidak mudah diingatkan ya.
dia maunya sendiri kayak seperti itu. Dan mungkin ya kalau saya berkali-kali saya sampaikan, mungkin dia menikmati jadi presiden, salaman dengan Donald Trump, salaman dengan Lula, itu presiden Brasil yang dianggap sebagai kakaknya, karena Prabowo itu jiplak programnya Brasil, ngasih makan gratis gitu kan. Ya, dia GR dengan jabat tangan atau dengan foto-foto selfie-selfie dengan tokoh-tokoh besar seperti itu. Tetapi sayangnya memang ketika foto-foto dan lain sebagainya itu diupload, terutama di X, nggak ada orang peduli, nggak ada orang berkomentar. Sangat aneh, presiden tidak dipedulikan oleh rakyatnya karena presiden tidak peduli kepada rakyat. Jadi rakyat akhirnya juga nggak peduli kepada presiden. Mau menjerit, mau apa, kelihatannya jalannya sendiri-sendiri. Dan ya mungkin ambang batas yang bisa ditanggung oleh rakyat ini, ya mungkin dalam beberapa waktu ke depan itu akan kelihatan. Tetapi ya apa yang disumpahin oleh Gus Nur ini mestinya ya disampaikan ke Prabowo langsung, orang-orang dekatnya. Ya ada menteri dan lain sebagainya. Memang agak menakutkan juga kalau misalnya lapor ada video seperti ini, Pak Prabowo, TikToker ini sumpahnya Gus Nur, dan Gus Nur ini kalau ngomong kayaknya bener aja gitu loh. Ini yang ngeri gitu loh ya, sehingga Prabowo itu bisa berubah. Oke deh, saya tidak berada di bawah-bawah bayang-bayangnya Gus Mukidi. Saya tak mandiri, saya ini presiden, punya hak prerogatif, eksekutif tertinggi di negara ini, gitu kan. Rakyat butuh seperti ini ya. Kalau hanya omong-omong, ini kan kata kader Gerindra juga ini, wah Prabowo mewakafkan dirinya untuk rakyat. Siapa yang percaya? Ngerti nggak artinya wakaf untuk rakyat itu? Tiba-tiba ngomong begitu. Indikasinya apa kalau Prabowo itu mewakafkan diri untuk rakyat? Rakyat menderita, semakin menderita seperti ini, ya kan? Jokowi semakin merajalela walaupun tidak menjadi presiden, ya, dan rakyat ini nggak tahu, ini nahan marahnya kuat banget gitu. Ya artinya begini pemirsa, kalau sudah netizen juga mengamini ya apa yang disumpahin oleh Gus Nur ini, ya gak apa-apa, emang gue pikirin gitu kan, mau tenggelam ya mau apa. Dan memang kan Prabowo mengatakan saya timbul dan tenggelam bersama rakyat. Mungkin dalam waktu yang akan datang itu dia yang tenggelam tapi tidak bersama rakyat. Rakyat tidak akan tenggelam. Kalau Prabowo tenggelam, tenggelam aja nggak apa-apa. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.